إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Dialah ilah kita, Al-Ma'buda bihaqqin, sesembahan yang hak, yang wajib diibadahi, yang bersemayam di atas arasy-Nya, sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengampuni dosa-dosa hambanya. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam agama yang hak, dalam iman dan Islam hingga sampai kematian kita. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau dan keturunannya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Darussalam Tropodo yang dirahmati Allah, saya dapat flyer bahwa malam ini membahas kitab Riyadhus Shalihin. Apa benar ini? Halo? Kenapa? Yang kemarin. Oh, iya. Yang kemarin sampai mana? Loh, Al-Fatihah. Sampai mana Al-Fatihah? Tiga permintaan dan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permintaan pertama kita yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah yakni agama tauhid. Jalan yang lurus adalah al-Islam, agama seluruh para nabi dan rasul. Agama yang lurus atau jalan yang lurus itu adalah lebih spesifik lagi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang lurus yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa yang telah mendapatkan nikmat dari Allah? Siapakah mereka? Ada 4 golongan. Siapa saja? Loh, kok kano sing jawab? Ini saya juga sambil menjajaki iki durung apa mari? Hah? Sudah atau belum? Jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Yang telah mendapatkan nikmat dari Allah itu ada 4 golongan manusia. Siapa saja?
para nabi. Yang bisa jawab kemungkinan ngaji di tempat lain, kemungkinan juga sudah dibahas di sini. Kira-kira sing ndi? Kalau Pak Reza kan ngaji di tempat lain sudah pernah. Saya pengen melanjutkan di sini. Sudah atau belum itu Pak? Hah? Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah atas mereka. Siapa mereka? Buka surah An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-69. Wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah? Yaitu nabi-nabi, minan nabiyyin, para nabi, para siddiqin, was-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, wasyuhada, dan orang-orang yang soleh, was-salihin. Maka kata Allah, 4 kelompok ini apa? Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mereka disebut oleh Allah teman sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Ini sudah atau belum? Belum. Jadi orang yang telah dapat nikmat itu pertama siapa Pak? Para nabi. Berapa jumlahnya nabi? Sing ngendi? Sebelah sini. Siapa Pak? Berapa jumlahnya nabi Pak? Berapa Pak? Sebelah sini 124.000 nabi. 100 untuk Bapak sinten Pak? Bapak Jauhari. Depannya siapa tadi? Pak Juri Jauhari. Endi hadiah? Lu kate sediakno nang kene hadiah. 124.000 nabi. Banyak. Kalau selama ini yang sering kita dengar 25 nabi, itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang wajib diketahui. Selebihnya tidak disebutkan. Tapi menurut para ulama hadis, bahwasannya jumlah mereka menurut Imam Ibnu Hibban 124.000 nabi. Punya Ibnu Hibban hadis riwayat Ibnu Hibban ada nggak? Halo Pak Didi, Ibnu Hibban nggak ada.
Yang kedua, siapa yang dapat nikmat? Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar perkataannya, orang-orang yang jujur perkataannya. As-siddiq contohnya adalah sahabat dekat Nabi yang paling dekat dengan beliau, yang sering bersama-sama. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia disebut dengan As-Siddiq. Ketika manusia mengingkari berita tentang Isra dan Mi'raj, banyak orang yang awalnya beriman kepada Nabi jadi goyah imannya. Bahkan ada yang murtad gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwasanya Nabi diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak sampai 1 malam. Padahal biasanya ditempuh dalam jarak 1 bulan. Bahkan bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Mi'raj. Mulai dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh. Belum subuh sudah datang. Ini ketika disampaikan kepada orang-orang Quraisy, mereka banyak yang goyah imannya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu ujian. Mana mereka yang betul-betul beriman, mana yang imannya itu hanya pura-pura. Mana emas, mana seng. Tembaga lumayan. Tapi ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia didatangi oleh orang kafir Quraisy. Lihat tuh temanmu, katanya dia ke Masjidil Aqsa. Bahkan tidak ditempuh bahkan ditempuh tidak sampai 1 malam katanya. Apa jawab Abu Bakar? Jangankan dia ke Masjidil Aqsa, seandainya dia naik ke langit dan mengetahui berita langit, aku mempercayainya. Itulah at-tasdiq. Jadi beriman tidak sekedar percaya, tapi apa? At-tasdiq, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq tahu Nabi kita itu adalah as-sadiq, al-masduq. As-sadiq yang benar ucapannya, al-masduq dan yang dibenarkan perkataannya. Maka sahabat beliau yang paling dekat pun demikian. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar kehormatan dari Nabi, orang yang paling jujur dan benar. Itu contoh. Dan begitulah ciri-ciri, yakni para sahabat Nabi. Dan peluang untuk menjadi as-siddiq masih terbuka lebar bagi siapapun. Sing penting ojo sampai bujuan. Jujur. Perkataannya tidak dusta. Yang ketiga, wasyuhada, orang yang dapat nikmat dari Allah adalah orang yang mati syahid. Dia dapat nikmat di dunia, dapat nikmat di alam barzah, dapat nikmat di akhirat. Di dunia dia dapat nikmat. Tidaklah orang yang mati syahid melainkan sakitnya di jalan Allah
melainkan seperti digigit semut. Sekalipun orang melihat para syuhada itu terpenggal lehernya, terpotong tubuhnya, sungguh mereka tidak merasakan sakit. Itu nikmat di dunia. Nikmat di alam barzakh, ditempatkan ruhnya di perut burung hijau. Setiap pagi dia terbang keliling surga, memakan buah-buah surga. Dia merasakan nikmatnya, karena jasadnya di bumi, sementara ruhnya ikut terbang di surga. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 154, tafsirnya. Allah katakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Tetapi kalian tidak menyadarinya. Imam Ahmad meriwayatkan, lanjut. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau. Arwah, ruh para syuhada berada di mana, Bapak? Di perut burung-burung yang berwarna hijau. Terus, yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Kemudian Rabb menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya, dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. ya, mereka melihat betapa besarnya nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Itu di mana? Di alam barzakh. Bagaimana nanti kelak di akhirat? Orang yang mati syahid diberikan 6 keutamaan. Apa saja 6 keutamaan ini? Dimulai dari diampuni dosanya sejak tetes darah yang pertama. Buka Tirmizi 1663 atau di Ibnu Majah 2575. Tirmizi saja, Tirmizi 1663. Bin Ma'di Karib. Silakan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Yang pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Begitu tetes darah pertama, dia sudah diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan apa? Ia akan melihat tempatnya di surga. Di mana tempatnya di surga? Ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala.
Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Iya, dia diselamatkan oleh Allah min azabil qabr, dari siksa kubur, wa fazail kubra, dan kedahsyatan hari kiamat. Yang keempat, ditaruh di kepalanya apa? Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Mahkota kewibawaan ditaruh di atas kepalanya, yang berisi batu-batu permata, yakut, zamrud. Satu yakut batu berapa nilainya? Satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru satu permata yang ada di mahkotanya. Soke nggak? Soke nggak? Itulah orang yang mati syahid. Yang kelima, dikawinkan dengan siapa? Ia akan dikawinkan dengan 72 istri yang berupa jenis bidadari. 72. Dikawinkan dengan 72 bidadari. Min huril ain, dari jenis hurul ain, bidadari yang bermata jeli. Kuat pak? Betung bulu luru. Hah? Kuat gak? Kuat gak? Apa kok kuat? Karena di surga itu dia akan diberikan kekuatan di dalam berjima, kekuatan 100 orang. Berarti ini kalau 72 seksoso. Tapi nanti di sana minimal istrinya 2, minimal. Minimal. Itu kalau yang sekedar masuk surga. Minimal berapa? 2. Diberi istri bidadari. Bagaimana betisnya? Buka Muslim 24. Baca. Dari Muhammad radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika para sahabat berlomba cepat saling mengingatkan atau berdiskusi, manakah penduduk surga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah SAW telah menyabdakan bahwa rombongan yang pertama-tama masuk surga mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama? Itu kloter pertama. Wajah mereka bagi bulan purnama. Kloter kedua, sesudah itu rombongan yang menyusul bagaikan bintang gemerlapan di langit. Iya, cahayanya redup bagai bintang, tapi kadang bersinar, kadang mati, kelap, kelip. Ya, terus. Setiap laki-laki mempunyai 2 istri. Minimal istri di surga itu minimal 2. Itu dari jenis bidadari. Kalau dia bertemu dengan istri dunianya, berarti tambah lagi dengan istri dunianya. Yang 2 ini dari kalangan bidadari. Bagaimana betisnya? Yang keduanya mempunyai betis tembus pandang. Betisnya tembus pandang seperti kaca. Nek bojomu nang donya betise kaya apa? Halo? Diulangi. Yang memiliki betis, yang keduanya mempunyai betis tembus pandang, sehingga kelihatan jantung betisnya bagian dalamnya. Iya, sehingga kelihatan bagian dalam betisnya. Kenapa? Karena tembus pandang. Berarti seperti apa? Seperti kaca. Ya nggak bisa dibayangkan seperti apa. Ono nggak koyok ngono nang donya? Hah? Ojo menek betise. Seandainya selendangnya itu jatuh ya ke dunia ini, cahaya matahari kalah terangnya dengan selendangnya bidadari. Makanya film-film sing 7 bidadari adus nang telogo, mari ngono diintip ambek sapa iku? Joko sapa? Iku cerita bener apa enggak ya? Mari ngono gak sida miber. Sapa jenenge?
Nawang Wulan, kok ero sampean. Wis kenalan iki kita kira iki. Enggak ada bidadari turun ke dunia ini, enggak ada bidadari turun dari kayangan itu, enggak ada. Seandainya kukunya ini kelihatan saja, itu cahaya matahari tertutup dengan terangnya. Itu bidadari surga. Nah, ini diberikan bagi mereka yang masuk ke dalam surga. Dan orang yang mati syahid diberi berapa tadi? 72. Yang keenam. Kembali ke Tirmidzi 1663. Ia akan dapat memberikan syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya, dia diberikan oleh Allah kebebasan memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Itu orang yang mati syahid. Bapaknya ditolong, ibunya ditolong, kakeknya ditolong, neneknya ditolong. Kurang 70, kurang enggak? Bapak wis mari, bae wis mari, buyute wis mari, canggahe wis mari, warenge wis mari, udek-udeke wis mari, gantung siwure 7 turunan ke atas. Sik kurang iki ketane, ke bawah lagi. Itulah keutamaan orang yang mati syahid. Membela agama di medan-medan pertempuran. Sampean pengen enggak, Pak? Pengen enggak? Pengen tok, tapi wedi mati. Tapi sekarang ini enggak ada kesempatan untuk berperang ya, membela agama. Kalau dulu di zaman penjajahan Belanda masih mungkin enggak ya? Masih enggak? Masih. Berarti jangan-jangan lebih baik orang-orang dulu yang diberi kesempatan untuk berjihad melawan kufar yang menjajah negeri ini. Nah, semua itu sudah ditulis dalam takdir Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu, seandainya tidak ada medan jihad yang sebenarnya, berdoalah kepada Allah supaya menjadi orang yang mati syahid. Siapa orang yang berdoa benar-benar ikhlas supaya pengen dapat mati syahid, pasti dia akan diberikan yaitu pahala seperti orang yang mati syahid, sekalipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ya Allah, wafatkan aku sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Wani enggak ndonga koyo ngono? Halo? Waduh rek ndonga ngene engko nang dalan diblewu wong aku. Yo mati syahid jane tapi yo apa yo. Mikir ya. Akhirnya apa? Ndongane enggak ikhlas. Sik ana wedi. Nah itu contoh. Ya. Baik, syuhada. Yang keempat siapa? Wassolihin, orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Mereka adalah orang yang beriman dan mengerjakan yakni amal soleh, yang imannya benar dan amalnya dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Kalau ada orang mengamalkan amalan ibadah atau perintah-perintah Allah tanpa tuntunan, saya tanya, itu amal soleh atau bukan? Amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan al-mutaba'atu li sunnati Rasulillah, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul. Jangan-jangan kelihatannya amal soleh, Cak. Sampean kok tak jak mangan gak gelem? Iya rek poso aku. Poso apa sampean? Poso weton. Amal soleh apa bukan? Amal soleh atau bukan? Bukan amal soleh. Kelihatannya amal soleh. Hebat rek wong iki poso terus sih. Gak buka-buka. Wayahe buka gak buka. Sampai jam 12 tanteni gak buka-buka. Dadakno nyambung sampai meneh. Saya tanya, amal soleh atau bukan?
bukan amal soleh. Justru itu puasa yang diharamkan oleh Nabi, namanya puasa wisol, atau orang Jawa nyebut ngebleng pati geni. Puasa yang diharamkan. Puasa menurut fitrah manusia, tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak boleh meskipun dia kuat. Saya kuat aku, kok buka jam 12 saya. Nggak boleh. Menyalahi tuntunan. Maka itu bukan amal soleh. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Karena mereka teman sebaik-baiknya. Apa? Mereka yang mengerjakan amal ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, dasarnya adalah tuntunan. Kadang-kadang orang kelihatannya alim, khusyuk, ahli ibadah, tasbihnya muter terus, pendino muter. Cak sampean tasbihnya kok muter terus, gak mandek-mandek. Iya, targetku kudu 1000. Pertanyaannya, Nabi pernah memerintahkan zikir sampai 1000 nggak? Hah? Nggak ada perintah zikir sampai 1000. Maksimal zikir dalam agama kita ini, kalau ada hitungannya, maksimal 100. Kalau lebih dari 100, biasanya diperintahkan apa? Sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya, berarti tidak menetapkan hitungan. Bebas, sebanyak-banyaknya. Kalau menetapkan hitungan, harus ada dalil. Nah, sementara di dalam agama kita, zikir-zikir yang ditetapkan hitungan-hitungannya itu tidak lebih dari 100. Dan dengan itulah kita bisa menghitungnya dengan apa? Jari tangan. Coba nih ono perintahi dalile kudu maca ping 1000. Bingung enggak tangane? Akhirnya gawe alat. Kalungno gede. Ya kan? Akhirnya pakai alat. Cukup dengan jari itu, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bagi bapak-bapak mungkin yang sudah tua, mungkin ngitungnya nggak bisa walaupun 100, ya kan, merucut terus atau lali. Kalau pakai tangan lali, bismillah, bingung. Silakan pakai alat bantu karena uzur, dibolehkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka beramallah sesuai dengan tuntunan. Itulah orang-orang yang saleh. Kemudian permintaan terakhir kita dalam suratul Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Disebutkan dalam ayat itu al-maghdub, yang dimurkai. Siapakah yang dimurkai? Buka surah Ali Imran Al-Maidah dulu, dibuka Al-Maidah. Ayat 77. Juga nanti dibuka, yakni ayat yang ke 70.
Berapa saja tadi? 70, 77, 60. Dimulai kita ayat 60 dulu. Itu yang lainnya disimpan. Sama suratnya Al-Maidah. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanaziri wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Silakan. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Katakan Muhammad, hal unabbi'ukum, maukah kau kuberitahukan bisyarrim, yakni tentang orang-orang yang buruk, min dzalika mathubatan, yakni balasannya indallah, di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi dulu pernah kelompok manusia ini dibalas dengan siksa. Dengan cara apa mereka disiksa? Yaitu man la'anahullahu, mereka oleh Allah tabaraka dilaknat oleh Allah, wa ghadiballahu alaihim, dan mereka dimurkai, dikutuk oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradah, di antara mereka ada yang dijadikan kera, wal khanazira, dan babi, wa abadat taghut, dan para penyembah berhala. 3. Pertama dijadikan apa? Kirdun, kera. Yang kedua apa? Khinzir, babi. Yang ketiga yakni wa abadat taghut, para penyembah berhala. Saya tanya, dulu siapa yang pernah dijadikan kera dan babi? Itulah bangsa yang dimurkai. Siapa yang dijadikan kera? Apa sebabnya mereka dijadikan kera? Buka Al-Baqarah surat 2 ayat 65. Walaqad alimtumun وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kalian kera yang hina. Apa sebab mereka dikutuk jadi kera? Karena melanggar perjanjian hari Sabtu. Siapa yang diperintahkan beribadah khusus hari Sabtu? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka meninggalkan hari Sabtu, malah mencari apa? Ikan. Baik, sudah masuk waktu, silakan diadzani dulu.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, al-maghdub yaitu orang yang dimurkai, dikutuk oleh Allah. Mereka tidak lain adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Banyak kedurhakaan yang telah mereka lakukan. Dan di antara mereka ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi. Di surat yang sama, tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 65. Mereka meninggalkan hari Sabtu karena apa? Mereka mencari ikan. Saya tanya, ikan apa Pak yang dicari Pak? Nek sampean mancing mau apa Pak? Gabus, kotok lah. Bapak, apa? Betik, mujair, paling banter apa? Mungkin yang keren, mungkin apa? Ikan apa kalau dapat? Sembilan, nila. Kalau di laut, tuna. Wah, ini nonton Wix tuna, keren nggak? Tapi itu nggak ada apa-apanya dengan yang diambil, dipancing, dijala oleh orang Yahudi. Mereka mencari ikan nggak tanggung-tanggung Pak, ikan yang paling besar. Ikan apa? Ikan paus. Jadi kebiasaan mereka berburu ikan paus itu sejak zaman dulu. Cuman anehnya, ini ujian dari Allah. Di luar hari Sabtu, ikannya itu nggak ada yang datang Pak. Begitu hari Sabtu, ikannya datang semua Pak. Sehingga mereka sibuk menangkap ikan paus ini. Kail-kail dan jala-jala mereka mendapatkan tangkapan yang besar. Sehingga hari itu dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah pada hari Sabtu. Akhirnya Allah Jalla wa'ala mengutuk mereka menjadi dua, kera dan babi. Generasi mudanya dikutuk menjadi kera, generasi tuanya dikutuk menjadi babi. Kira-kira kalau kera itu karakternya gimana Pak? Hah? Dikai gedang dicekel tangan kanan, dikai manek dicekel tangan kiwa, dikai manek dicekel mbek apa? Itu karakter sifat apa? Sifat tomak wal serakah wal mur. Itu karakter mereka. Tomak kepada dunia. Babi karakternya bagaimana? Babi. Hah? Tidak punya malu. Jorok. Itu menunjukkan karakter mereka. Nah, ini peringatan buat kita Bapak Ibu. Kita juga punya perjanjian dengan Allah. Ibadah khusus di hari apa? Jumat. Hati-hati, jangan meninggalkan hari Jumat. Bisa jadi kasusnya sama. Kalau dulu ikan paus, kalau sekarang apa? Di luar hari Jumat, langganan sepi. Begitu dino Jumat, akeh garapan. Langganan teko kabeh, toko rame. Begitu hayya 'alas shalah. Saya tanya, toko ditutup budal Jumatan apa enggak? Halo. Iki nek tak tinggal rek, langgananku melayu nang sebelah iki. Waduh iki. Hati-hati. Kasusnya bisa sama. Kalau mereka dikutuk jadi kera dan babi, kita umat Islam kalau meninggalkan hari Jumat enaknya dikutuk dadi apa?
Halo. Ngomong enake dadi apa? Apa jarine ibuke? Ribut dewi. Ya, inilah orang-orang Yahudi ya, al-maghdub, dan masih banyak alasan kenapa mereka dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena sepak terjang ini Yahudi ini dimulai dari zaman Nabi Musa ini sudah mulai banyak tingkahnya ya, sampai pada zaman menjelang yakni datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup saya berikan kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sing biasa takoi. Ya, silakan. Saya beri waktu. Silakan, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa terus sih? Nggak jadi. Enggak, Pak Sony. Sejak zaman Nabi siapa orang Yahudi mengingkari siapa? Mengingkari perintah-perintah Allah. Oh. Ya. Jadi ingkar mereka itu terjadi ya sejak zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini nabi yang paling lama membina dan mendampingi mereka. Mulai dari peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrahnya mereka dari negeri Mesir setelah dijajah oleh Fir'aun selama 400 tahun lebih. Kemudian terjadilah peristiwa Exodus, menyeberang Laut Merah dari Mesir menuju ke Palestina. Itu di zaman Nabi Musa. Nah, ketika mereka berada di negeri Mesir ini mulai tampak penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena mereka bergesekan dengan orang-orang Mesir. Yang orang-orang Mesir ini mereka adalah menyembah dewa. Terutama siapa? Dewa Amun-Ra. Amun-Ra itu dewa matahari. Dan itu wujudnya adalah pada Fir'aun. Kan Fir'aun mengangkat dirinya sebagai apa? Tuhan. Nah, di antara mereka ini ada yang masih tetap dalam tauhid, tapi ada yang sudah mulai mengikuti mereka. Nah, itu tampak ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, lolos, tidak lama lagi mereka melewati suatu kaum penyembah berhala. Lantas mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, buatkan kami berhala-berhala seperti mereka. Marah Nabi Musa.
Ini sudah mulai tampak bibit-bibit kesyirikan mereka. Lewat itu peristiwa. Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke gunung Tur Sina. Ditinggal selama 30 hari ditambah 10 hari. Genap 40 hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka menyembah patung anak sapi. Dan mereka berhasil mewujudkan kesyirikan itu. Gara-gara diprovokatori oleh Samiri. Samiri itu bukan Bani Israel. Samiri itu orang Mesir, Kipti. Dia masuk Islam, mengikuti Bani Israel, selamat bersama Bani Israel. Tapi dia bikin ulah. Bibit-bibit kesyirikan itu sudah ada. Dan itu sudah semakin tampak ketika mereka ditinggal Nabi Musa. Nabi Harun yang diserai untuk sementara memimpin Bani Israel tidak kuasa karena diancam mau dibunuh. Nah, emas yang dibakar dicetak jadi patung anak sapi itu adalah emas-emas yang dibawa dari negeri Mesir. Karena mereka pada perayaan hari raya orang-orang Mesir berpura-pura mengikuti perayaan mereka. Sehingga mereka meminjam perhiasan-perhiasan orang-orang Kipti. Tapi di malam hari mereka diam-diam apa? Pergi mengikuti Nabi Musa dengan membawa emas-emas itu. Makanya Fir'aun murka. Dipucuki awak dewe. Cari ini melok perayaan. Wis diselangi emas, dadakno digawa Melayu. Makanya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Antum baca dalam kitab Qissatul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir atau Qisasul Anbiya. Di situ tentang Nabi Musa. Jadi bibit-bibit kedurhakaan, kesyirikan itu sudah mulai tampak. Yakni setelah mereka lepas dari kekuasaan Fir'aun. Dan itu terus berlangsung sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mulai banyak yang melakukan kesyirikan. Bahkan mereka suka dengan yang namanya sihrun, yaitu sihir. Kenapa? Karena mereka pernah bergesekan dengan orang-orang Mesir. Di zaman Fir'aun, puncak kejayaan sihir itu pada saat Nabi siapa? Nabi Musa menghadapi Fir'aun kan? Sehingga mereka ini kenal dengan sihir di sana. Makanya di zaman Nabi Sulaiman, kitab-kitab sihir, koleksi-koleksi pribadi mereka disidak. Dikumpulkan Nabi Sulaiman, dikubur di bawah singgasananya. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, iblis datang untuk membisikkan kepada mereka bahwa Nabi Sulaiman itu hebat, mampu menguasai bangsa jin, berbicara dengan binatang, itu karena mempelajari dan mengamalkan sihir, dan kitabnya itu ada di bawah singgasananya. Jadi apa? Nabi Sulaiman difitnah. Setelah dibongkar, benar kitab-kitab sihir orang-orang mereka dulu, bapak-bapak mereka dahulu. Akhirnya dipelajari dan menyimpulkan, oh ternyata Nabi Sulaiman itu hebat, mampu menguasai bangsa Ifrit karena belajar ini. Akhirnya mereka pelajari lagi. Makanya Allah luruskan fitnah itu. Nama Nabi Musa direhabilitasi, diturunkan surat Al-Baqarah ayat 102. Makanya di zaman Nabi mereka masih menguasai ilmu sihir itu. Dan bahkan Nabi pernah terkena sihirnya. Siapa yang mensihir Rasulullah? Namanya sapa sing ngero? Siapa yang menyihir Rasulullah? Orang Yahudi? Halo? Ya wis PR yang akan datang. Kole ono dhisik. Depannya L,
kemudian belakangnya A. L A duduk Lamongan. Ya, gak apa-apa bro singo, sampean cek aktif golei ya. Ngajine cek gak nek nang masjid tok, di rumah dicari. Siapa yang pernah menyihir Rasulullah? Oh, Yahudi sing nyihir, disantet Rasulullah. Ada di dalam Sahih Muslim ya 2060 tentang sihir wis golek ana dhewe. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.